Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami atas nama Setia Nugroho, Linda Diana Nafsi, Febiola Rimba Melati, Putri Melinda Sari, Putri Puspatiningrum, Asma Nadia Awaliyah Arifin akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Green Mustard Processing Training to Become a Sawi Stick Snack at Dewi Tanis KWT, atau pelatihan pengolahan sawi hijau menjadi sebuah snack stick sawi pada KWT Dewi Tani yang dipresentasikan pada University Research Colorium atau Uricol ke-17 pada 11 Maret 2023 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk pendahuluan, Desa Pakis adalah salah satu desa di Kabupaten Magelang yang terbagi menjadi beberapa dusun. Salah satunya adalah Dusun Bojonglor. Masyarakat pada Dusun Bojonglor pada umumnya memiliki profesi sebagai petani. Nah, KWT Dewi Tani adalah salah satu KWT yang ada di Dusun Bojonglor yang merupakan kelompok wanita tani yang ada di Dusun Bojonglor. Anggota KWT Dewi Tani terdiri dari 28 anggota, memiliki lahan seluas 3 hektar dengan beberapa hasil panen, dan salah satunya adalah sawi hijau. Nah, ada sebuah permasalahan pada Dusun Bojonglor, ya, terdapat beberapa permasalahan pada mitra KWT Dewi Tani yang menyebabkan nilai ekonomi hasil penjualan panen sawi hijau cukup rendah. Nah, beberapa masalah tersebut diantaranya adalah yang pertama, adanya cuaca yang menyebabkan gagal panen. Kemudian yang kedua, hasil panen yang berbentuk sayur-sayuran mudah busuk. Dan yang ketiga, rendahnya harga pasaran sayuran. Kemudian yang keempat, beberapa masalah tersebut membuat harga jual sawi hijau itu menjadi rendah, bahkan tidak laku untuk dijual. Nah, itu adalah permasalahan terkait yang ada di mitra, yaitu KWT Dewi Tani yang ada di Dusun Bojonglor. Kemudian berikutnya, tujuan. Nah, tujuan dari adanya kegiatan pengabdian pada masyarakat kali ini adalah yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat Dusun Bojonglor dengan cara memberikan pelatihan kepada KWT Dewi Tani, yaitu pengolahan sawi hijau menjadi camilan snack agar nilai ekonominya itu semakin tinggi. Nah, sawi hijau itu adalah sebuah sayuran yang cocok dijadikan camilan karena tergolong sebagai pangan yang bergizi, pangan yang sehat, dan pangan fungsional karena mengandung flavonoid dan beta-karotin. Nilai gizinya cukup baik dan mempunyai daya cerna tinggi, kaya protein, yaitu dengan kandungan 1,05 gram, dengan karbohidrat 1,53 gram, dan serat 0,7 gram, dan banyak mengandung vitamin. Selain itu, kandungan lemaknya itu sangat rendah, yaitu 0,067 gram. Nah, sawi hijau mengandung banyak manfaat bagi tubuh, seperti antioksidan, detoksifikasi, mencegah kolesterol, kaya akan serat tubuh, dan mengobati psoriasis dan mencegah menopause. Nah, itulah beberapa keunggulan dari adanya sawi hijau. Nah, sehingga sawi hijau itu menjadi sebuah sayuran yang cocok juga untuk dijadikan sebuah camilan atau stick, ya. Ya, sehingga nanti nilai jualnya akan lebih tinggi daripada ketika menjual sayuran mentah. Nah, berikutnya
Metode dari kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022 hingga tanggal 20 Januari 2023 di Dusun Bojonglor, Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Nah, untuk persiapannya itu telah dilakukan observasi oleh kelompok KKN yang kemudian melakukan observasi di Dusun Bojonglor. Kemudian setelah melakukan observasi, maka didapati di sana ada sebuah KWT atau kelompok wanita tani yang namanya Dewi Tani yang kemudian mampu melakukan panen sawi setiap musimnya. Nah, kemudian dan KWT Dewi Tani itu ternyata setelah diobservasi belum memiliki pemahaman kewirausahaan. Nah, sehingga kelompok kami untuk KKN-nya itu menggunakan atau menerapkan yang namanya ESD atau Education for Sustainable Development. Sehingga dengan adanya ESD itu nanti agar mampu memberikan kesadaran dan dorongan agar berpikir kreatif serta konstruktif, yaitu para anggota KWT Dewi Tani tersebut. Nah, kemudian setelah itu akan dilakukan praktek pengolahan sayuran sawi menjadi produk olahan stik sawi. Setelah itu akan dilakukan pula dalam membantu proses branding dan pelatihan pemasaran. Kemudian berikutnya hasil dan pembahasan. Nah, pada kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilakukan proses pembuatan stik sawi yang kemudian bahan-bahannya mulai dari tepung terigu, putih telur, sawi diambil sarinya, kemudian garam, bawang putih, mentega, dan air. Nah, caranya melakukan pengolahannya, yang pertama, sawi di blender dan ditambahkan air sebanyak 2 gelas. Kemudian setelah itu, setelah halus, maka kemudian berubah menjadi hijau, kemudian disaring untuk memisahkan dengan ampas sawi. Nah, setelah itu, menyiapkan tepung terigu, putih telur, garam, mentega, dan bawang yang sudah dihaluskan ke dalam satu baskom. Kemudian mencampurkan semua bahan dan memasukkan sari air sawi sedikit demi sedikit dan diuleni sampai kalis. Selanjutnya, mendiamkan selama 10-15 menit lalu dipipihkan adonan menggunakan alat dan memotong sesuai selera. Kemudian digoreng menggunakan minyak panas dengan api yang relatif sedang. Kemudian ditiriskan, kemudian setelah itu stik sawi siap untuk dihidangkan. Nah, itu adalah kegiatan pelaksanaan proses pelatihan pengolahan sayuran sawi menjadi sebuah stik atau makanan camilan. Nah, setelah itu kemudian anggota kelompok KKN setelah itu juga memberikan pelatihan terkait pemasaran online, ya, pemasaran menggunakan beberapa platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, untuk kemudian bisa menjangkau pemasaran online yang lebih luas lagi. Nah, itu hasil dan pembahasan. Kemudian berikutnya kesimpulan. Nah, pemberdayaan masyarakat kelompok wanita Dewi Tani, Desa Pakis melalui inovasi produk camilan stik sawi sangat potensial untuk dikembangkan dan bisa menjadi penghasilan baru, serta dapat meningkatkan penjualan hasil panen bagi masyarakat Desa Pakis, khususnya KWT di Dusun Bojonglor tersebut. Dan yang kedua, pemberdayaan kewirausahaan masyarakat melalui pembuatan produk stik sawi dilakukan dengan proses pembuatan camilan stik sawi itu sendiri. Kemudian, manfaat dengan adanya inovasi stik sawi, serta bagaimana produk camilan stik sawi tersebut dipasarkan. Dan yang ketiga, pemasaran stik sawi dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial yang berkembang saat ini, seperti Facebook dan WhatsApp. Nah, untuk pemasaran online
masih menggunakan dua perangkat tersebut atau dua alat tersebut. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan perangkat yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Bojong Lor untuk mengelola marketplace dan media sosial lainnya. Nah, untuk sarannya, produk inovasi camilan stik sawi sebagai pemberdayaan masyarakat diperlukan kajian lebih lanjut, seperti analisis pasar secara luas. Selain itu, diperlukan pula penerapan inovasi yang lebih lanjut agar memiliki kekuatan pasar yang lebih besar. Oke, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.